Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah, sebuah nasihat berharga yang harus kita arahkan tepat ke diri kita masing-masing, terutama di hari-hari ke depan. Di sisa-sisa bulan penuh keberkahan dan kebaikan, tamu agung bulan Ramadan dalam hitungan hari akan meninggalkan kita semua. Setelah kita melewati beberapa hari ini, apakah kita yakin kita sudah maksimal melaksanakan ibadah puasa? Apakah kita sudah yakin tubuh kita tidak melakukan perbuatan dosa dan kesalahan? Apakah semua sholat kita yang kita laksanakan itu penuh dengan kekhusyuan dan kesungguhan? Sudah berapa lembar Al-Quran yang telah kita baca? Apakah kita sudah melakukan silaturahim dan berbuat baik kepada sesama? Dan bagaimana dengan ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan? Sudah selayaknya kita sebagai seorang muslim berusaha lebih maksimal di kesempatan terakhir. Sebab amal perbuatan itu bergantung pada proses akhirnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa innamal a'malu bil khawatim," yang artinya sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam waktu dekat kita akan merelakan kepergian bulan sejuta ampunan itu. Ramadan sudah memasuki 10 hari terakhir. Di penghujung bulan ini, penting kiranya kita renungi hari-hari yang telah kita lalui, juga sisa hari yang akan kita lewati. Setidaknya ada 3 renungan di penghujung bulan. Yang pertama, mengevaluasi ibadah. Sudah separuh bulan lebih hingga 10 hari terakhir yang akan kita tunaikan nanti, tentunya sudah seharusnya ada banyak ibadah yang telah kita lakukan selama bulan puasa. Setelah ibadah puasa itu sendiri, juga amal-amalan sunnah seperti tadarus, sholat tarawih, menghidupkan malam-malam dengan serangkaian ibadah, dan lain sebagainya. Sebagai manusia biasa, kita tidak bisa menjamin apakah semua ibadah yang sudah kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Sebab itu, sekalipun kita sudah beribadah maksimal selama bulan puasa, kita tidak boleh terlalu percaya diri bahwa Allah menerima semua apa yang telah kita lakukan. Dengan begitu, kita tidak akan larut dalam kepuasan spiritual atau bahkan merasa diri yang sudah paling soleh. Namun, meski begitu, di sisi lain kita juga harus optimis bahwa Allah menerima ibadah yang sudah kita berbuat agar tidak muncul sikap pesimis. Sebab Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Imam Al-Ghazali bahkan menyampaikan bahwa sikap ini seharusnya kita tanamkan setiap selesai buka puasa. Bukan hanya ketika di penghujung atau selesai Ramadan. Ia menyampaikan dalam kitab Ihya Ulumuddin yang artinya setiap selesai berbuka puasa seharusnya kita merasa khawatir sekaligus menaruh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir jangan-jangan ibadah yang kita lakukan itu tidak terima, juga berharap bahwa Allah menerimanya. Sebab kita tidak tahu apakah puasa kita diterima sehingga termasuk hamba yang dekat di sisi Allah, atau sebaliknya ibadah kita ditolak sehingga kita termasuk kepada hamba yang mendapat murkanya Allah. Sikap seperti ini harus diterapkan setiap selesai melakukan ibadah apapun. Renungan yang kedua adalah syukur. Bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan merupakan anugerah teragung dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejumlah riwayat disebutkan bahwa para ulama akan mempersiapkan diri jauh-jauh dari bulan-bulan sebelumnya untuk menyambut bulan suci Ramadan. Motivasi kuat untuk berjumpa bulan mulia ini karena Ramadan memiliki sejuta keutamaan yang tidak ada dalam bulan-bulan lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyampaikan kepada para sahabatnya ketika bulan penuh ampunan ini sudah tiba.
Rasulullah berpesan, "Wahai manusia, telah tiba bulan yang agung lagi mulia. Bulan yang di dalamnya terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah telah menjadikan puasanya wajib dan sholatnya sebagai amalan sunnah. Barang siapa melakukan satu ibadah sunnah pada bulan suci Ramadan, maka pahalanya seperti menunaikan satu kewajiban di bulan lainnya. Dan barang siapa menunaikan satu ibadah wajib pada bulan ini, maka pahalanya seperti menunaikan 70 kewajiban di bulan lainnya." Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Sebab itu, kita patut bersyukur bisa memperoleh nikmat yang agung ini. Dengan mensyukurinya, insya Allah, Allah akan memberikan tambahan nikmat dan dipertemukan kembali pada Ramadan berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Allah akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika tidak bersyukur atau mengingkari nikmat tersebut, maka azab Allah sangat pedih. Renungan ketiga adalah memaksimalkan 10 hari terakhir Ramadan. 10 hari terakhir adalah fase puncak di bulan suci Ramadan. Sebab pada momen inilah malam Lailatul Qadar akan Allah turunkan. Malam yang sangat dinantikan oleh semua umat muslim. Demikian juga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, pada momen ini kita didorong untuk memperbanyak ibadah amal soleh. Dalam hadis riwayat Aisyah disebutkan, yang artinya, pada malam 10 hari terakhir, Rasulullah lebih bersungguh-sungguh untuk beribadah, melebihi kesungguhan di malam-malam yang lainnya. Barangkali jika hari-hari Ramadan yang telah kita lewati belum digunakan untuk beribadah dengan maksimal, maka masih ada beberapa hari terakhir ini yang merupakan momen pamungkas di penghujung Ramadan yang bisa kita lebih maksimalkan untuk beribadah. Kita bisa lebih bersungguh-sungguh dalam berpuasa, kita bisa lebih bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah, menghidupkan malam-malam kita, beriktikaf di 10 malam terakhir, agar mudah-mudahan Allah mengkaruniakan kita malam Lailatul Qadar, yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kita pun tidak tahu apakah ini Ramadan yang terakhir bagi kita atau bukan. Barangkali bukan kepergian Ramadannya yang akan kita khawatirkan. Namun, ketika Ramadan tahun depan kembali datang, namun kita sudah tiada di dunia ini. Demikian kutum singkat yang bisa disampaikan. Semoga bisa menjadi pengingat kita semua bahwa kita bisa lebih memaksimalkan 10 hari terakhir Ramadan kali ini. Kebenaran hanya dari Allah, kesalahan dari saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.